Selamat siang, Pak. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Bilang teman-teman yang lain gabung sudah supaya jam 12.15 tepat kita mulai. Oke, baik, ini sudah jam 12.15 tepat. Jadi sudah saatnya kita memulai kegiatan pembelajaran kita di siang ini. Baik, selamat siang semuanya. Kabarnya baik semua? Baik, Pak. Baik, oke. Baik, Pak. Jadi sebelum kita ada dalam kegiatan pembelajaran kita di siang ini, saya minta satu orang mungkin membawakan kita dalam doa sebelum kita memulai pembelajaran supaya pembelajaran kita bisa berlangsung dengan baik. Baik, siapa yang mau pimpin doa untuk siang ini? Saya, Pak. Ya, silakan Stephen. Teman-teman dan Pak Guru, sebelum kita memulai pengajaran di saat ini, mari kita berdoa. Kita berdoa. Ini merupakan jam terakhir, jadi kalian harus tetap semangat ya. Sebelum kita belajar, saya ingin kalian membaca satu statement ini. Udah, Pak. Sudah, Pak. Baik, semuanya baca sama-sama. Orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi orang-orang yang belajar akan menjadi pemilik masa depan. Jadi di sini kalimatnya bilang orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu. Kalian mau jadi pemilik masa lalu atau mau memiliki masa depan? Memiliki masa depan. Jadi kalau ingin memiliki masa depan, kata bijak di sini mengatakan kalian harus terus belajar. Ya, jadi kemarin saya sudah kirimkan bahan ajar di WA Group. Siapa yang sudah baca-baca tentang bahan ajar yang dikirimkan? Hari ini kira-kira materi apa yang akan kita belajar di pertemuan kali ini? Ukuran penyebaran data, Pak. Ya, ukuran penyebaran data. Jadi ini lanjutan dari materi utama kita statistika, di mana di pertemuan sebelumnya kalau ada yang masih ingat kita bicara tentang apa? Modus media. Ya, kita bicara tentang modus, median, apa lagi? Dan nilai min. Iya, nilai min atau nama lainnya apa? Nilai tengah, Pak. Nilai tengah itu bukan min. Kalau min itu namanya apa? Nilai rata-rata, Pak. Nilai rata-rata. Kalau tadi yang dibilang nilai tengah itu apa? Median, Pak. Iya. Median, Pak. Nah, untuk belajar tentang ukuran penyebaran data ini juga berhubungan dengan yang tadi kalian sebutkan, yaitu nilai rata-rata atau min. Karena untuk mempelajari tentang ukuran penyebaran data, kalian harus menguasai tentang yang namanya nilai rata-rata atau min itu. Ya, jadi saya share dulu materi PowerPoint-nya. Jadi hari ini materi yang akan kita bahas itu tentang ukuran penyebaran data. Jadi ukuran penyebaran data ini merupakan materi lanjutan dari yang kemarin kita sudah bahas ukuran pemusatan data. Sekarang kita akan lihat tentang yang namanya ukuran penyebaran data. Jadi kompetensi dasarnya masih sama 3.2 dan 4.2. Kemudian indikatornya yang kita bahas kali ini hanya tentang ukuran penyebaran data. Dan untuk tujuan pembelajarannya masih sama. Masih kita menggunakan model problem based learning. Dan sebelum kita masuk lebih jauh tentang ukuran penyebaran data ini, saya ingin kalian melihat dulu dan amati video berikut ini. Apa saja yang dapat informasi yang ada di video ini, silakan kalian catat atau kalau bisa di screen, kalian screen. Bisa paham? Bisa, Pak. Ya. Oke, jadi saya putar ya. Sebelumnya kelihatan? Videonya kelihatan? Kelihatan, Pak. Oh ya, oke. Saya pastikan saja. Untuk kali ini saya akan melanjutkan materi pembelajaran tentang statistika mengenai ukuran penyebaran data, yaitu berkenaan dengan simpangan rata-rata, varians, dan simpangan baku. Jadi dari video itu, apa saja yang akan kita bahas? Simpangan rata-rata, varians, dan simpangan baku. Iya. Jadi yang akan kita bahas yaitu ada simpangan rata-rata, kemudian ada
ragams atau varians, kemudian juga ada yang namanya simpangan baku. Nah, mungkin tadi kalian agak belum melihat dia punya rumusannya. Ini saya tampilkan saja. Yang pertama, bisa kelihatan? Bisa, Pak. Sudah kelihatan? Ya. Jadi untuk yang pertama ini adalah untuk simpangan rata-rata data tunggal. Jadi untuk simpangan rata-rata data tunggal, jadi SR-nya, simpangan rata-rata ini dinotasikan dengan SR, itu didapat dari jumlah, jadi sigma I sama dengan 1 sampai N, jadi jumlah dari, ini merupakan tanda mutlak. Kalian lihat ada tanda mutlak, dari XI atau datum KI, dikurang dengan X bar. X barnya di sini adalah merupakan rata-rata hitung atau min. Nah, makanya tadi saya katakan bahwa untuk belajar tentang ukuran penyebaran data ini, kalian harus menguasai yang namanya rata-rata hitung atau min ini. Jadi ini untuk simpangan rata-rata data tunggal. Oke, papan tulisnya sudah kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Oke, baik. Nah, misalkan ini soalnya, hitunglah simpangan rata-rata dari kumpulan data berikut ini. Nah, tadi ini merupakan data tunggal. Nah, berarti kalau untuk data tunggal, SR-nya itu sama dengan apa tadi? Untuk data tunggal SR-nya sama dengan? Jumlah dari XI ke Sigma X bar. dari XI kurang X bar, ini nilai mutlak, dibagi dengan N. Betul tidak? Iya, Betul, Pak. Pak. Nah, jadi sekarang, jadi yang kita lihat untuk data tunggal, nanti untuk data kelompok kalian mengerjakan LKPD untuk dapat memahaminya yang sudah diambil itu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, nah, saya matikan presentasinya. Lalu sesuai dengan pembagian kelompoknya, silakan kalian akan masuk ke kelompok-kelompok yang kecil. Jadi ini linknya untuk kelompoknya. Semua sudah kelihatan untuk link. Nah, setelah ini silakan kalian bergabung ke kelompok masing-masing, lalu silakan membahas LKPD yang telah dibagikan. Ini masih ada yang di kelompok besar, tolong keluar dan gabung di kelompok-kelompok kecil. Oke, semuanya bisa dengar suara saya jelas? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Nah, di tangan kalian semua sudah ada LKPD toh? Ada, Pak. Nah, LKPD-nya juga saya sudah kirim kemarin di WA kelas itu, di WA grup kita. Jadi semuanya sudah ada LKPD-nya, oke? Dengan waktu yang ada ini, silakan kalian membahas permasalahan yang ada pada LKPD itu. Lalu setelah itu balik lagi ke room utama untuk kita ada dalam pembahasan bersama. Waktunya hanya 15 menit ya. Bikin LKPD yang Bapak Guru kirim dulu dia permasalahan satu. Teman-teman, siapa mau Masing-masing bikin bisa nanti permasalahan dapat satu membahas. nih, Nanti permasalahan baru dua. bisa nanti yang presentasi Tapi kalau saja. suara-suara di dalam Kalau sini misalnya lagi tadi semua yang Masalah nomor 1 itu di dalam Yo, suara itu tentukan simpangan rata-rata umur dari kelompok tersebut saat memulai usahanya dengan langkah-langkah seperti berikut. Jadi di situ Teman-teman, umur dan frekuensi itu Ya, ada di dalam kotak di LKPD. Yang ada Sumati Lalu mereka tuh tentukan akan kita kira di tangan, hidup Pak. pertama Di tangan, XI kira Pak. si Sumati kemarin. Iya. kali XI, Jadi lihat LKPD yang XI kita kurang kirim X itu, bar Pak. FI kali X. Jadi yang pertama katun tentukan akun pun titik tengah. Akun pun titik tengah itu katun tentukan dengan katun cari katun jumlahkan nilai awal ditambah dengan nilai akhir. Jadi nilai awal di situ ditambah dengan jadi nilai awal ditambah nilai akhir dibagi 2. Jadi
16 ditambah 20. Bagaimana kelompok 1 sudah bagi-bagi tugas? Kelompok Belum 2? Pak, saya mau bagi nih Pak. Ya. Perhatikan waktu pembahasan hanya 15 menit, jadi secepatnya. Iya Pak. Kelompok 4 Ketemu bagaimana sama-sama. kelompok 4? Ya, Pak. Ya, Pak. Jangan lupa, pembahasan hanya 15 menit di kelompok. Setelah itu balik di room utama ya. Iya, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Kan LKPD sudah bagi dari kemarin, paling tidak kalian sudah mencoba mengajarkan di rumah tuh, supaya Iya. di kelompok lagi tidak perlu lama-lama lagi. Oke? Teman-teman ada yang sudah berjawaban? Saya mau presentasi, Sudah, Peng. ini Pas sudah di keempat. Satu pun Ya. jawaban. Ada tuh berjawab yuk, ambil Iya. cuma tapi ke rumah sakit Kalau jadi Ludian, sudah ambil. Roger, bagaimana? Ya, sudah sampaikan. Silas? Oke, baik semuanya. Waktu Encit. pembahasan di kelompok sudah selesai. Jadi sekarang bisa kembali ke room utama untuk kita ada dalam pembahasan LKPD-nya. Ya, jadi silakan kembali ke room utama. Ya, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 6 untuk mempresentasikan hasil kerja kami. Permasalahan nomor 1 dengan soal perhatikan distribusi frekuensi dari data 60 pengusaha mengenai pada usia berapa mereka berani untuk memulai usahanya di bawah ini. Jadi kelompok 6 punya hasil simpangan rata-ratanya itu dapat 5,6175. Nah, di kelompok lain bagaimana? Apakah Sama, Pak. ya, permasalahan yang kedua dari kelompok mana yang ingin menampilkan hasil kerjanya? Kelompok 1 Pak. Berikut ini adalah perhatikan distribusi frekuensi data dari pengusaha mengenai para usia beberapa mereka berani untuk memulai usahanya di bawah ini. Itu adalah hasil kerja dari kelompok 1. Dari kelompok lain bagaimana? Sama, Pak. Ya, kelompok lain sama ya? Ya, Pak. Sama. Ya. Kalau memang dari kelompok lain sama, berarti untuk permasalahan 2-nya juga sudah terjawab. Nah, yang berikut ini saya ingin kalian mencoba untuk mengerjakan satu soal ini. Dari data ini, jika modusnya 6, tentukan simpangan rata-ratanya. Saya ingin kalian melihat soal ini dengan baik, karena di sini keterangannya adalah modusnya 6, dan ada 3 data yang jumlahnya sama, yaitu 6, 5, dan 7. Nah, itu tinggal kalian lihat. Berdasarkan keterangan data, modusnya itu 6. Itu berarti modus yang nilainya lebih banyak dari 2 data yang lain. Saya ingin menunjukkan ke kalian juga untuk bagaimana kita mau menghitung simpangan rata-rata dengan Microsoft Excel. Nah, bisa pakai data yang sudah ada yang pernah kita bahas di minggu kemarin. Bisa kalian lihat? Bisa, Pak. Sudah muncul? Sudah, Pak. Jadi ini yang saya tampilkan ini untuk simpangan rata-rata. Nanti untuk simpangan bakunya juga bisa, nanti kalian bisa mencoba sendiri. Di bahan ajar yang sudah saya kirimkan di WA grup itu sudah ada soal latihan untuk kalian kerjakan tugas, dan untuk minggu depan karena ini sudah merupakan materi terakhir dari statistika, nanti kita penilaian hariannya itu di rumah belajar. Jadi sekali lagi saya tanya lagi untuk materi hari ini, apa saja yang tadi kita pelajari? Simpangan rata-rata dan simpangan baku. Ya, simpangan rata-rata, terus apa lagi? Varian dan simpangan baku. Ya, simpangan rata-rata, varians, dan simpangan baku. Jadi itu adalah materi merupakan bagian dari yang namanya ukuran apa? Pemusatan data. Bukan ukuran pemusatan data. Ukuran penyebaran data, Pak. Iya, ukuran penyebaran data. Kalau ukuran pemusatan data itu yang minggu pertemuan sebelumnya. Yang pertemuan ini adalah ukuran penyebaran data. Oke, demikian untuk menutup pembelajaran kita. Saya minta untuk satu orang pimpin kita dalam doa. Tadi laki-laki, sekarang yang
perempuan. Teman-teman dan Bapak Guru, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita di saat ini, mari kita berdoa. Oke, baik. Absen online-nya sudah saya ambil, nanti saya kirimkan hasil absen online-nya ke WA Group. Ya, jadi demikian untuk pertemuan kita di hari ini. Sampai jumpa minggu depan dalam penilaian harian. Selamat siang semuanya. Siang, Siang, Pak.